Yo, halo sobat nih Megas lagi si Feng Hao-nya dah yuk. Langsung aja gaskeun si Feng Hao. Oh iya si Jopan ada di sebelah ya di cerita Kamai. Di situ ada si Jopan. Waduh. Yuk langsung aja gaskan dulu yuk si Feng Hao. Langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao dirinya yang telah mengetahui apa tujuan dari gadis pirang ini datang ke area gunung monster. Di sini, Feng Hao dirinya pun berjanji akan menjadi alkemis di keluarga gadis pirang asalkan gadis itu bersedia memberikannya 3 buah biji dari lotus surgawi. Dan setelah berjanji seperti itu, di sini Feng Hao dirinya pergi menemui master kecil, di mana Feng Hao ia meminta kepada master kecil untuk dapat memberikannya seni bela diri yang dapat meningkatkan kemampuannya dengan sangat cepat. Ya, seperti sebuah pil gila. Mendengar hal itu membuat master kecil dia berujar, apakah kau ingin menjadi lebih kuat agar dapat melindungi gadis yang kau cintai itu? Ya, aku tidak menyangkalnya, Master. Aku ketagihan dengan sensasi menjadi lebih kuat. Karena itu sangat luar biasa, ujar dari Feng Hao. Baiklah. Di sini Master kecil dirinya memberikan salah satu buku skill, yaitu teknik seni belah diri yang kekuatannya lebih kuat daripada teknik harimau The Willy. Di sini master kecil dia juga berujar kalau teknik ini sangatlah berbeda dengan teknik yang sebelumnya karena teknik ini akan dapat membebani tubuh. Namun dengan herbal yang cukup seharusnya ini semua akan baik-baik saja dan kau akan dapat mendekati kekuatan dari master seni bela diri. Ya, walaupun itu ya cuma sesaat, ujar dari master kecil. Di mana master kecil dia juga berujar kalau teknik ini sangatlah cocok digunakan untuk dapat menyelamatkan diri dan ini disebut sebagai teknik Thunder Rush. Mendengar hal itu di sini Feng Hao dirinya pun paham dan mengerti kalau ternyata teknik yang diberikan oleh master kecil ternyata teknik tingkat Xuan. Dan dengan teknik ini aku yakin kalau aku bisa mengalahkan gadis biru Yun itu, pikir dari Feng Hao. Namun ketika Feng Hao akan mengucapkan terima kasih master kecil udah hilang aja. Dan 10 hari kemudian Feng Hao dan juga gadis pirang ini mereka pun pergi menuju tempat di mana lotus itu berada. Namun mereka merasakan tekanan yang sangat luar biasa kuat dan juga getaran. Dan itu membuat mereka menduga, apakah ada gempa? Namun di sini gadis pirang dia berujar kalau ini adalah tanda-tanda kemunculan dari herbal tingkat raja, yaitu Medicine King. Di mana gadis pirang dia juga berujar kalau kita harus segera mengambilnya sekarang karena aku takut akan ada pihak lainnya yang mengincarnya juga, ujar dari gadis pirang. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia bertanya, apa? Mengambilnya? Memangnya siapa yang akan mengambilnya? Apakah ada orang lain yang ingin mengambilnya juga? Tidak, sudah, kau fokus saja, ujar dari gadis pirang. Karena lawan mereka sesungguhnya bukanlah para seniman bela diri, melainkan para monster tingkat martial spirit, yaitu monster Earth Traveling Dragon yang saat ini sedang bertarung melawan Flame Demon Tiger. Melihat ada 2 monster gila yang saling bertarung membuat Feng Hao sadar kalau ini cukup sangat masuk akal. Tidak ada peta yang dapat menggambarkan isi area gunung monster. Mengingat kondisi yang ada di dalam gunung akan terus berubah seiring seringnya bertarungnya para monster-monster tingkat atas seperti ini. Hal itu pun dibenarkan oleh gadis pirang, di mana dirinya juga berujar, Feng Hao, apakah kau dapat mencium aroma dari Medicine King itu? Tidak, aku tidak dapat menciumnya, dan kurasa aromanya terhalang dengan sesuatu yang pekat. Namun di sini mereka berdua juga sadar kalau mereka tidak dapat lebih dekat lagi untuk dapat melacak di mana obat itu berada. Mengingat saat ini di hadapan mereka ada 2 monster gila yang sedang bertarung. Namun di sini master kecil dia berujar, bocah, di tempat ini dipenuhi dengan gunung berapi dan Medicine King dia adalah tipe lotus. Dan dia membutuhkan tempat yang sangat amat panas dan ini adalah wilayah gunung berapi dan kau seharusnya tahu akan hal itu, ujar dari master kecil. Mendengar apa yang dikatakan oleh master kecil membuat Feng Hao dirinya sadar kalau di mana posisi dari Medicine King itu seharusnya berada.
Dan itu juga membuatnya berujar, "Hei, apakah mungkin bau belerang yang ada di tempat ini terlalu kuat hingga dapat menutupi aroma dari medicine king itu? Maka dari itu ya sebabnya aku tidak dapat mencium aromanya." Namun untuk sampai ke sana jelas ini tidak akanlah mudah, mengingat kita juga harus melewati para monster gila yang sedang bertarung. Dan hal itu juga membuat Feng Hao tahu kalau jalan yang lurus tidaklah mungkin. Maka dari itu di sini mereka berdua berniat untuk dapat memutar arah, walaupun jelas hal itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga bahaya dari para monster-monster lainnya. Dan benar saja ketika mereka berdua mencoba untuk berjalan memutar, mereka juga harus menghadapi monster-monster di sepanjang perjalanan menuju area gunung. Dan itu juga bukanlah hal yang mudah bagi mereka karena memang mereka dikejar waktu dan juga para monster yang terus mengganggu mereka. Namun ya pada akhirnya mereka pun tiba di area gunung berapi, walaupun awalnya mereka juga kesulitan untuk dapat melihat di mana Lotus itu berada. Namun di sini Feng Hao dia berujar, "Tenang, biar aku melihatnya dulu." Dan ketika Feng Hao melihat, memeriksanya lebih detail lagi, ya dirinya menemukannya Lotus Medicine King yang berada tepat di tengah-tengah kawah berapi. Herbal yang super duper langka. Dan melihat herbal itu ada di tengah-tengah kawah berapi membuat gadis pirang dia berujar, "Hei, bagaimana kita bisa mengambilnya? Suhu yang ada di bawah sana itu terlalu kuat dan kita juga akan terbakar sampai habis sebelum kita dapat menggapainya," ujar dari gadis pirang. Namun untuk Feng Hao, ya tenang saja, jangan khawatir, aku yang akan melakukannya. Maka dari itu di sini Feng Hao dirinya akan turun dan itu juga membuat dirinya harus melepaskan pakaiannya dan mulai mempersiapkan tubuhnya, membuka farmakop dan juga menyiapkan semua herbal-herbal yang ada di dalam tubuhnya untuk membentuk sebuah eliksir yang dapat membantu dirinya memulihkan diri ketika dia terkena suhu yang sangat panas yang ada di dalam area gunung berapi. Dan dengan itu juga Feng Hao dia pun melepaskan teknik barunya yang telah ia pelajari 10 hari lalu dari master kecil. Dan ini adalah waktunya menguji kemampuan barunya itu. Dan jelas apa yang akan dilakukan oleh Feng Hao menotis gadis pirang ini karena dirinya menganggap kalau Feng Hao terlalu banyak memiliki sebuah misteri. Dan untuk Feng Hao sendiri, dirinya melesat dengan sangat luar biasa cepat mencoba memasuki area kawah berapi dan dengan kecepatan yang sangat luar biasa dia dapat melesat menghindari panas api dan terus masuk ke area terdalam, walaupun dirinya juga sadar kalau ini sangat menyakitkan. Dan pergerakan Feng Hao yang seperti itu membuat gadis pirang dia syok. Walah, hujan cuat. Oke, lanjut. Dan pergerakan Feng Hao yang seperti itu membuat gadis pirang dia syok. Bagaimana bisa Feng Hao bergerak dengan sangat cepat? Karena sejatinya aku belum pernah melihat ada seorang pejuang tingkat dasar yang dapat bergerak seperti ini. Gila, bocah itu dia penuh akan misteri. Sedangkan untuk Feng Hao, dia bergerak dengan sangat cepat dan ia kini telah ada di hadapan dari Medicine King itu dan jelas dirinya akan segera mengambilnya. Namun di sini master kecil dia berujar, bocah, gunakan kekuatan dari farmakop yang ada di tanganmu dan kau harus cepat memasukkannya ke dalam cincin ruang. Jika tidak, maka Medicine King itu akan cepat layu. Maka dari itu ya sesuai dengan instruksi dari master kecil di sini Feng Hao dirinya melakukannya dan berhasil mencabutnya. Namun bersama dengan itu juga area gunung berapi mulai tidak stabil dan sepertinya akan erupsi. Maka dari itu ketika herbal telah tercabut, Feng Hao dirinya terburu-buru memasukkannya ke dalam cincin ruang miliknya dan kabur dari bawah area kawah berapi dengan sangat amat cepat. Dan itu membuat gadis pirang yang merasakan ada tekanan lainnya membuatnya berujar, "Feng Hao, cepat! Dua monster gila itu sepertinya mereka juga telah merasakan normal yang ada di tempat ini." "Ya, aku mengerti," ujar dari Feng Hao sembari terus berlari menghindari setiap ledakan lahar api dan juga lava yang ada di sekitaran area gunung berapi. "Ya, ini sangat luar biasa. Maka dari itu, ya, aku harus
menggunakan teknik ledakan telapak tangan Yuli untuk dapat menghindari hempasan lava yang tidak stabil. Namun ya, namanya juga gunung berapi yang akan erupsi, jelas keadaannya sangat tidak stabil karena ketika gelombang kedua akan muncul di sini Feng Hao dirinya tahu kalau ini akan sangat merepotkan. Namun Doi diselamatkan oleh gadis pirang yang menariknya. Bocah, aku belum mendapatkan medicine key itu. Nona muda ini tidak akan membiarkan kau wassalam sebelum kau menyerahkannya kepadaku. Karena tepat setelah Feng Hao keluar dari area kawah, ledakan dahsyat terjadi di area kawah gunung berapi. Dan itu juga membuat Feng Hao dia berujar, "Wow, edan, hampir saja itu mengenai diriku. Dan jika aku masih ada di dalam sana, jelas pasti aku akan wassalam." Namun di sini Feng Hao dia juga mendengar suara dari seekor monster yang ada di dekatnya. Dan itu adalah monster tingkat martial spirit. Dan jelas ini akan sangat amat berbahaya dan itu membuat Feng Hao dirinya berdecih. Para dewa sepertinya mereka memang tidak menyukaiku. Maka dari itu, Feng Hao dirinya memakan pil iblis miliknya untuk dapat mendapatkan kekuatan di dalam tubuhnya. Dan melihat Feng Hao yang baru saja melepaskan kekuatan gilanya untuk kedua kalinya, jelas membuat gadis pirang dia tahu kalau ini amat sangat berbahaya. Feng Hao, kau bisa wassalam. Jangan memaksakan diri. Dan hal yang sama pun diucapkan oleh master kecil. Feng Hao, saat ini kau tidak lagi memiliki eliksir di dalam tubuhmu. Jika kau memaksa, hidupmu akan terancam. Namun untuk Feng Hao dirinya tidak peduli dengan itu semua. Aku tidak peduli. Aku hanya memiliki dua pilihan, yaitu menunggu di tempat ini dan mati, atau aku harus menggunakan kekuatan ini untuk dapat mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Maka dari itu, ketika gunung berapi kembali erupsi bersama dengan itu juga monster martial spirit itu bergerak. Dan di sini Feng Hao dirinya tahu kalau ini adalah waktunya bagi dirinya untuk dapat melarikan diri sembari menggendong gadis pirang itu. Dengan kekuatan gila efek dari pil haram yang ia makan membuat Feng Hao pergerakannya sangat amat luar biasa mengerikan. Dapat lolos dari sergapan monster tingkat spirit dengan efek balik yang dapat mengancam nyawanya. Efek dari pil gila itu benar-benar sangat amat luar biasa. Dapat membuat Feng Hao dirinya lolos dari maut. Namun jelas efek baliknya membuat Feng Hao kesadarannya harus menghilang dengan tubuh yang tidak kalah rusak. Namun beberapa jam kemudian Feng Hao dirinya kembali sadar, walaupun dirinya sadar dalam tubuh yang penuh dengan perban layaknya seorang mumi. Dan ini juga sangat menyakitkan. Dan jelas melihat Feng Hao yang telah sadar dari pingsannya membuat gadis pirang dia sungguh sangat senang. Bocah, akhirnya kau bangun. Bocah, kau benar-benar membuatku khawatir. Kupikir kau akan pergi ke surga, bocah, ujar dari gadis pirang sembari memeluk erat dari Feng Hao. Namun dirinya juga sadar kalau ada yang nonjol neken-neken di bagian bawah perutnya. Dan itu juga membuatnya Feng Hao doi kena tonjok karena ngaceng saat dipeluk. Dan beberapa saat kemudian setelah Feng Hao memulihkan diri, kini mereka pun makan bersama. Dan itu juga membuat gadis pirang dia berujar, bocah, kenapa kau dapat memulihkan diri dengan sangat cepat setelah kau memakan daging monster? Apakah semua alkemis dapat melakukan hal ini? Tanya gadis pirang yang bingung bagaimana bisa Feng Hao dapat memulihkan diri dengan sangat cepat dan hanya memakan daging monster. Entahlah, aku juga tidak tahu. Karena yang ku tahu fisikku ini sedikit unik dan berbeda dari kebanyakan orang. Karena yang ku tahu aku dapat pulih setelah aku memakan daging monster. Selain itu aku juga dapat memperkuat tubuhku sih. Aku juga dapat mengubahnya menjadi obat untuk dapat memulihkan diri. Maka dari itu aku juga tidak yakin apakah alkemis yang lainnya dapat melakukannya pula, ujar dari Feng Hao. Oke lah. Aku juga nggak tahu sih, tapi ya udahlah, aku juga nggak peduli. Namun yang menjadi pertanyaanku, mana lotus itu?
Mana medicine kingnya? Kau tidak bisa mengambilnya untuk dirimu sendiri kan bocah? Ujar dari gadis pirang. Maka dari itu ya di sini Feng Hao dirinya mengeluarkan medicine kingnya yaitu Yi. Membuat gadis pirang dia sungguh sangat senang. Ya akhirnya aku mendapatkannya. Ayahku yang tidak menyukaiku akhirnya ya aku dapat membuktikan kemampuan yang kumiliki. Ujar gadis pirang yang happy mendapatkan lotus itu. Namun untuk Feng Hao dirinya pun meminta jatahnya yaitu 3 buah biji lotus yang membuat gadis pirang ya tentu saja memberikannya seperti ya dengan kesepakatan mereka yang sebelumnya. Karena di sini Feng Hao dirinya juga tahu kalau bibit ini dapat tumbuh menjadi lotus pula dan menjadi sebuah medicine king yang artinya Feng Hao dirinya dapat 3 buah medicine king di masa depan. Namun di sini karena tujuannya yang ada di hutan ini telah usai membuat gadis pirang dia berujar, "Hei bocah, tugasku yang ada di gunung ini udah selesai dan suatu hari nanti akan ada orang yang datang untuk menjemputku kembali. Dan sampai saat itu tiba, ya aku juga tidak mau tinggal di tempat ini. Lantas apa yang akan kau lakukan?" tanya gadis pirang. Ya, aku juga telah ada di gunung ini selama beberapa bulan. Jadi ya menurutku ini udah waktunya bagiku untuk kembali. Jadi apakah kau mau ikut denganku mengunjungi rumahku? Ujar dari Feng Hao. Ya, mendengar hal itu di sini gadis pirang dia pun setuju untuk ikut bersama Feng Hao. Baiklah, aku juga ingin melihat dari mana keluarga alkemismu ini berasal bocah. Maka dari itu beberapa hari kemudian Feng Hao dan juga gadis pirang mereka pun berjalan menuju kota Yulan. Dan sebelum memasuki area kota, Feng Hao dia berujar, "Lihat, di depan sana itu adalah kota tempat tinggalku." Ya, aku melihatnya. Tapi tadi sepanjang perjalanan kau katakan kalau ada seseorang yang ingin menghabisi dirimu. Apakah kau takut bocah? Ya, awalnya ya aku memang ketakutan, tapi sekarang itu tidaklah mungkin. Karena di sini Feng Hao dan juga gadis pirang mereka pun melepaskan sebuah serangan ke arah terluar dari area hutan monster karena mereka berdua tahu kalau ada sekelompok orang yang sedang menunggu mereka. Dan itu juga membuat sekelompok assassin ini mereka berujar, "Aku tidak menyangka bocah itu dia masih hidup setelah memasuki area hutan monster. Bahkan dirinya kini kau keluar dengan seorang gadis. Dan kau, Feng Hao, apakah kau tahu betapa berharganya kau saat ini? Dan untuk gadis yang ada bersamamu, tenang saja, aku akan membantumu merawatnya." Tidak perlu, aku dapat melakukannya seorang diri, sambut dari Feng Hao. Namun sebelum Feng Hao menghabisi para kroco-kroco itu di sini, gadis pirang dia berujar, "Hei bocah, jika kau kalah di dalam pertarungan ini, aku tidak akan membantumu." Dan sembari melepaskan aura bertarungnya di sini Feng Hao dia berujar, kurasa kau akan kecewa karena memang ketika Feng Hao melepaskan aura bertarungnya, Feng Hao ya tiba-tiba saja telah ada di belakang dari salah satu assassin dan slash. Dia menghabisinya dengan sangat cepat. Bahkan ia kini mengincar assassin lainnya dan dengan memegang kedua tangan lawannya Feng Hao mengincar dagunya dan melihat dua rekannya harus tumbang di tangan seorang bocah membuat assassin lainnya mereka mencoba untuk kabur karena mereka tahu kalau mereka tidak mungkin dapat menghadapi Feng Hao untuk saat ini. Namun Feng Hao dirinya melesat ke arah mereka yang mencoba untuk kabur dan bertanya, Siapa yang mengirimmu ke tempat ini? Ujar dari Feng Hao. Itu keluarga Hu. Kami bekerja untuk keluarga Hu. Kami melakukan ini semua hanya untuk uang. Ya, itu adalah kata-kata terakhir dari para assassin sebelum mereka wassalam. Melihat Feng Hao dapat menghabisi para assassin seorang diri, membuat gadis pirang yang melihatnya dia berujar, bocah, kau luar biasa. Namun untuk Feng Hao dia berujar, mungkin ya setelah ini akan ada masalah yang lebih besar lagi. Jadi, apakah kau masih ingin ikut pergi ke rumahku? Tanya dari Feng Hao. Yap, tenang saja.
Kenapa tidak? Ini pasti akan menyenangkan, ujar dari gadis pirang. Tenang, aku akan menghabisi mereka semua menggunakan kristal milikku ini. Dan kau tahu kan, aku ini tajir, jadi ya tenang aja, ujar dari gadis pirang. Dan benar saja, kini Feng Hao dirinya kembali menuju kota Yulan dan langsung pergi menuju kediaman keluarga Feng. Dan di sepanjang perjalanan Feng Hao dirinya menjadi pusat perhatian karena dirinya telah kembali dan telah ada di tingkatan martial dasar. Di mana Feng Hao dia juga kembali dengan seorang gadis, namun kedatangan Feng Hao juga telah sampai ke telinga keluarga besarnya, di mana di sini ayah dan juga ibunya mereka semua telah menunggu Feng Hao tepat di depan gerbang kediaman keluarga Feng. Dan itu membuat kini mereka dapat kembali bertemu setelah berpisah sekian lama. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye. Thank you so much.